Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat semuanya, shalom. Saya hanya ingin tahu dari sahabat-sahabat Kristen. Pertama saya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam untuk semua. Di dalam Matius 23 nomor 15. Di situ diterangkan, celakalah kamu hai ahli Torah dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang ya, menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Pertanyaan saya, siapa oknum yang dimaksud? Siapa oknum yang terindikasi kuat bahwa dialah yang dimaksud di dalam Matius 23 nomor 15 berdasarkan data di dalam kitab saudara? Silakan. Ya, oknum yang dimaksud tentu para rabi-rabi Yahudi itu, ya, yaitu rabi-rabi Farisi dan ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang kalau kita kenal sekarang ya, mereka itulah yang menulis ulang kitab suci itu dan yang mengajarkannya. Jadi begini, pada masa itu ya, orang-orang Yahudi pun memang mereka itu bukan saja mengajarkan, karena begini ya, rabi pada masa itu berbeda dengan guru zaman sekarang. Rabi masa itu mereka mencari murid, bukan murid mencari guru. Itu harus dipahami oleh saudara semua. Karena mereka itu akan mengajarkan apa yang mereka ketahui. Jadi sama seperti Yesus. Yesus itu dia mencari murid, bukan Yohanes yang mencari Yesus gitu. Nah, orang-orang rabi-rabi ini mereka itu sampai mengarungi daerah-daerah yang sekalipun itu bukan orang Yahudi, mereka mengajarkan itu. Nah, jadi konsep tentang beritakan Injil ke seluruh bangsa itu bukan baru dikenal pada masa Yesus di mana memerintahkan itu di dalam Matius 28 ayat 19, tetapi itu sudah dilakukan oleh rabi-rabi ini gitu loh. Nah, jadi harus dipahami budaya latar belakang antropologi budaya orang Yahudi itu sendiri. Mereka suka mencari murid-murid gitu, para rabi-rabi ini, bukan murid yang mencari guru gitu. Itu aja, Bro Aderion. Oke, langsung Bang Juma disangka, langsung aja, biar cepat waktu. Ya, makasih. Apa nggak bisa disebutkan namanya, Bang? Oknum yang dimaksud ahli Torah, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan dan lautan ini. Di mana di dalam kitab teman Kristen dia nyata dikatakan namanya. Bang Suba bertanya, exactly oknum itu namanya siapa? Siapa jawab? Di sini dia kan berbicara kelompok, artinya di sini dia tidak mengacu kepada hei kamu si A, enggak, tetapi siapa yang merasa diri sebagai seorang rabi guru, maka dia yang mengajarkan seperti itu, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan, maka celakalah dia. Jadi ini bukan peringatan kepada satu orang tertentu, tetapi kepada siapapun apa yang diucapkan Yesus ini berlaku. Jadi ucapan ini berlaku surut gitu loh, bukan berlaku kepada satu orang atau dua orang. Gitu aja. Lalu bagaimana kalau misalnya kitab Anda sendiri yang menunjukkan oknumnya? Silakan tunjukkan, karena Anda bawa konteks ayat. Good point. Sekarang silakan Bang Suma, ayat mana yang kamu maksud? Oke, jadi kita tidak bisa meragukan ya kalau Paulus itu adalah ahli Taurat. Itu yang pertama. Kedua, dia mengaku sebagai orang Farisi. Dia sendiri yang menerangkan kalau dirinya itu adalah orang Farisi berdasarkan Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Lalu kemudian, Paulus itu juga ditengarai munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena di dalam pengajarannya dia, itu diterangkan bagaimana kemudian dia menyunatkan Timotius. Timotius itu dia sunat. Ya, kemudian di dalam Galatia justru dia mengatakan bahwa celakalah orang yang bersunat, dan barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tetapi dia menyunatkan orang bernama Timotius itu di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 3. Lalu kemudian kepada orang Farisi, orang Yunani dia mengaku orang Yunani, kepada orang Yahudi dia mengaku orang Yahudi, dan seterusnya. Inilah yang saya katakan kemunafikan. Sedikit lagi Bang,
Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul diceritakan, Kisah Para Rasul 27 ayat 1 nomor 1 sampai nomor 40-an itu, di situ lengkap diceritakan bagaimana Paulus ini ya mengarungi lautan dari pelabuhan ke pelabuhan, dari pulau ke pulau, dan juga menjelajahi daratan. Artinya apa yang diterangkan oleh Matius 23 nomor 15, oknumnya sudah ketahuan. Bagaimana cara Anda untuk membela Paulus ini? Silakan. Ini hostnya saya ambil alih, moderatornya saya ambil alih ya. Jadi tadi pertanyaannya siapa? Bang Juma. Siapa tadi yang mau jawab? Kita Apologet, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bang Sukma. Jadi kalau saya boleh pahami isi hati Bang Sukma ya. Jadi ketika Yesus mengatakan orang Farisi, kemudian orang munafik, nah itu Abang merefer langsung ke Rasul Paulus, ya kan? Nah, oke, saya mau jawab bagaimana, mohon maaf, tafsir yang Anda kemas saat ini yang ada dalam pikiran Anda, ini keliru metodenya, Bang. Kenapa? Ketika kita menafsir, pertama, kita harus tahu konteksnya terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu, Yesus sedang bicara dengan siapa? Ingat, Alkitab itu tidak diturunkan kepada kita. Alkitab itu dibicarakan pada waktu itu. Nah, kita ini punya jarak 2000 tahun dengan perkataan Yesus. Itulah kenapa kita harus tahu konteks yang terjadi pada waktu itu. Saya berikan sedikit sejarahnya. Kenapa orang Farisi itu disebut oleh Yesus penjelajah lautan? Pada waktu itu ada 3 sekte besar ya. Yang pertama Saduki, kemudian Farisi, kemudian juga ada beberapa ya seperti Eseni, kemudian Kristen. Nah, Saduki ini adalah golongan yang menguasai bait Allah atau golongan orang-orang kaya. Sementara Farisi ini nggak punya tempat di sana. Yang dia lakukan apa? Dia mulai menggali ceruk orang-orang masyarakat menengah ke bawah. Nah, termasuk dia juga melakukan tindakan seperti melangkah keluar pulau dan lain sebagainya untuk mencari pengikut, gitu. Jadi orang Saduki dia sudah nyaman, dia sudah golongan atas gitu kan, yang dia menguasai bait Allah, bukan Farisi. Itulah kenapa Farisi itu mencari di situ. Nah, orang Farisi yang mana? Ya memang orang-orang Farisi, karena di situ Abang bisa lihat bahwa tulisannya itu jamak. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lah, Paulus ini langsung dikonfirmasi oleh Yesus, oleh para rasulnya. Bagaimana mungkin dikatakan Paulus adalah orang yang dimaksudkan Yesus ini? Terima kasih. Apapun narasi yang sahabat saya susun, kalau data kemudian tersaji dengan valid, ini bukan lagi tafsir, tapi ini pengakuan dari Paulus sendiri. Contoh misalnya ketika dia mengatakan di dalam Filipi, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu atau dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Tolong ditelaah lagi tuh perkataannya tuh. Lalu kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 13, di situ nyata diterangkan bagaimana kemudian Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga Pamfilia. Artinya bahwa memang dia kerjaannya itu adalah berlayar dan juga mengarungi daratan, menjelajahi daratan. Lalu kemudian di terjemahan lama diterangkan Markus meninggalkan dia, tapi di terjemahan baru dikatakan Yohanes meninggalkan dia. Jadi gini, kalau kemudian di dalam 23 nomor 15 ini sudah nyata diterangkan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian oknumnya disamar-samarkan, sementara ada oknum yang sudah terang benderang mengaku sendiri, ya, nyata sebagai orang Farisi, kemudian kemunafikannya juga dinyatakan dengan valid di dalam pengajarannya. Itu sangat luar biasa. Coba kalau misalnya Anda menjadi Timotius. Timotius disunat oleh dia. Lalu kemudian setelah disunat, dia mengumumkan di dalam suratnya, di Galatia 5 itu. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini kayak mana perasaan Timotius digituin? Disunat, lalu kemudian diumumkan melalui surat bahwa yang bersunat
Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini kemunafikan. Ya, di dalam Galatia 5 nomor 2 itu jelas sekali bagaimana Paulus ya, menghakimi orang-orang yang bersunat bahwa bahwa Yesus Kristus tidak berguna bagi mereka, sementara orang-orang yang tidak bersunat ini mengejar untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengatakan, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi." Lebih lengkapnya lagi baca Kisah Para Rasul 27. Bagaimana kemudian cerita Paulus itu, kisah sejarahnya dia mengarungi lautan, dari pelabuhan ke pelabuhan, dari daratan ke daratan, kena terhadap ini. Nah, kalau misalnya sahabat saya mengatakan, oh itu bukan Paulus, lalu siapa? Anda mengatakan banyak, iya banyaknya itu siapa? Anda mencari yang banyak, yang tidak jelas, sementara terpampang di hadapan mata, sudah jelas. Yang mengutuk Taurat, Paulus. Yang mengajarkan mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, Paulus. Yang mengajarkan untuk kemudian membatalkan ketetapan Tuhan kepada Bani Israel, Paulus. Yang mengajarkan menyembah anak Maria, Paulus. Yang mengajak kalian untuk kemudian mengaku sebagai pengikut tapi penyembah, Paulus. Nah, kalau tidak ada orang lain yang mengarungi lautan, Anda hanya mengatakan banyak orang tapi tidak ada oknumnya. Lalu kenapa yang sudah terang kayak begini Anda katakan bukan Paulus? Itulah makanya Yesus menerangkan dalam Matius 23 nomor 15, orang yang dicelakakan masuk neraka oleh oknum munafik ini 2 kali lebih jahat daripada sang penyesat itu. Kenapa? Karena sudah nyata-nyata penyesatnya siapa, masih juga disembunyikan. Ya, jadi Matius 23 nomor 15 ini nyata malam ini kita buktikan kebenarannya. Demikian dari saya, silakan teman-teman yang lain untuk lanjut pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Juma. Oke, gimana Pak siapa tadi? Boleh saya jawab lagi, Bang? Permisi. Sebentar, ya, sebentar. Pak Oli, iya Pak Oli, silakan Pak Oli. Ya, ini kan disimpulkan ya, jadi perlu ditanggapi ya, karena seperti tadi dikatakan tidak boleh menyimpulkan gitu loh. Bro Cito silakan, mau jawab lagi silakan. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Oli dan Bang Suma. Terima kasih atas pertanyaan Bang Suma, luar biasa. Saya hargai. Jadi sebelumnya kalau saya boleh sarankan untuk bisa memahami keimanan kami dan memahami Bible, bacalah satu konteks penuh ya Bang ya, dan teman-teman muslim dimanapun teman-teman berada. Jadi ketika, saya berkali-kali menyampaikan, ketika kita salah mencuplik, itu berpotensi kedepannya juga salah. Nah, dalam hermeneutik ya, mungkin teman-teman kita bisa belajar bersama, hermeneutik itu apa? Itu tafsir. Nah, dalam hermeneutik itu ada konteks dekat, ada juga konteks jauh. Nah, konteks dekat itu, lihat dong ayat di atasnya. Lihat dong beberapa ayat di atasnya, atau lihat dong beberapa pasal sebelumnya. Urutan konteks itu seperti apa? Nah, ketika kita baca Matius 23, kita akan temukan bahwa Yesus berkata seperti ini. Jadi ini konteks Yesus mengatakan seperti itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, jadi Yesus menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud tadi. Bahwa mereka sudah menduduki kursi Musa. Sementara Paulus tidak menduduki kursi Musa. Gitu. Dan yang terutama, Paulus itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Barnabas mengkonfirmasi, para soko guru jemaat mengkonfirmasi, bahkan mereka mengutus Rasul Paulus. Rasul Petrus mengkonfirmasi di dalam surat 1 Petrus bahwa Allah memberikan hikmat kepada Paulus. Kemudian di dalam penglihatan Yesus, di dalam penglihatan Paulus, Paulus juga bertemu Yesus secara pribadi di dalam penglihatan yang dia alami. Artinya wahyu itu datang langsung juga dari Yesus, juga melalui Ananias. Ananias juga dikatakan mendapat wahyu dari Yesus untuk mengurapi Paulus atau berdoa untuk Paulus, dan bahkan dia akan diutus untuk bangsa-bangsa lain. Perihal kenapa dia menyunatkan dan untuk yang lain tidak menyunatkan, tentu kita bisa pahami ya dari sisi pada waktu itu. Kenapa? Karena kekristenan ini kita bicara mengenai goyim ya Bang, bangsa goyim. Bahkan ada teman Yahudi yang mengatakan seperti ini, kalau kamu berusaha melakukan hukum Taurat, kamu harus
dibunuh karena kamu goyim. Kalau tidak salah kurang lebih seperti itu. Nah, Tuhan mengutus Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Itulah kenapa mereka tidak di bawah Torah. Mereka tidak jelas tidak di bawah Torah. Apalagi apa yang dijanjikan Torah dari sejak awal Kejadian sampai Wahyu, yaitu kedatangan Mesias, itu sudah digenapi. Jadi sudah genap, Mesias sudah datang. Keselamatan, sakit penyakit kita ditanggung Dia, dosa-dosa kita ditanggung Dia. Mesias sudah datang. Lah kalau kita masih berharap dengan Taurat, padahal Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, itu seumpama saya masih menunggu surat dari istri saya, padahal istri saya sudah ada di sini. Mungkin gitu Bang, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Bro Kasih Sejati, silakan. Silakan Bro. Oke. Jadi yang disampaikan Bro Juma tadi itu namanya tafsir exegesi. Jadi kebenaran di dalam otak, maka dicomot ayat Alkitab untuk mendukung yang di otak. Dan di dalam kekristenan, model tafsir seperti itu akan melahirkan kekeliruan, mencucukan kekeliruan, dan membimbing orang kepada pemahaman yang palsu. Maka sekarang saya harus menjelaskan, apa sih posisi hukum Taurat itu? Kita lihat ya, Yesus dan hukum Taurat. Bahwa Yesus itu sangat menghargai, menghormati hukum Taurat. Jelas dikatakan oleh Yesus. Paulus, tadi dikatakan bahwa Paulus itu seolah-olah menentang hukum Taurat. Ini berasal dari pengenalan yang terlalu tipis, tidak pernah memahami satu kehidupan secara utuh, maka melahirkan keputusan yang kerdil. Contoh seperti orang buta ketika menilai seekor gajah, maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu tipis agak lebar, karena dia hanya bisa memegang telinga. Tetapi orang yang memiliki pemahaman pengetahuan yang utuh dengan gajah, contoh dia seorang dokter hewan, spesialis gajah, maka dia akan bisa menjelaskan detail bagaimana gajah itu. Jadi Bro Juma tadi itu, saya katakan seperti contoh yang pertama. Jadi Paulus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Enggak pernah dia menentang hukum Taurat. Kita lihat di sini ya, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa melakukan hukum Taurat sempurna? Enggak. Itu yang menjadi persoalan, hanya Yesus. Baru Paulus mengatakan begini ya, pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi Paulus itu sangat cinta kepada hukum Taurat. Tetapi yang harus dipahami di sini, ini yang harus dipahami supaya menjadi cerdas. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mereka belum mendengar Yesus, mereka tidak mengandalkan Yesus, status mereka dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Ada dasarnya ini. Ada yang batuk. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mendengar Injil Yesus Kristus, mengandalkan Yesus, ini statusnya selamat. Ada dasar Alkitabnya. Orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, mendengar Yesus Injil, hidup di dalam Yesus, mereka diselamatkan. Ini dasarnya. Jadi orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tidak mendengar Injil, tidak mengandalkan Injil, binasa, menentang seluruh ajaran. Orang non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tapi mereka percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus, diselamatkan. Ini dasar Alkitabnya. Orang non-Yahudi, mereka dalam melakukan hukum Taurat, iya atau tidak ketat, tapi mereka mengandalkan Yesus, mereka diselamatkan. Orang non-Yahudi melakukan hukum Taurat, tetapi mereka belum mendengar Injil tentang Yesus, sehingga mereka tidak mengandalkan Yesus, maka ini disebut dihakimi berdasarkan hati nurani. Orang non-Yahudi kalau tidak ada satupun dari antara yang tiga ini, maka mereka binasa. Roma 2:12. Jadi Bro Juma itu mengambil satu kesimpulan dari kerdilnya pemahaman tentang besarnya kebenaran Alkitab. Itu wajar, tetapi kalau dipahami secara utuh tentang Paulus, itu luar biasa. Berkaitan dengan Matius 23, yang mau ditonjolkan penulis di situ adalah bukan nama orang,
Tetapi komunitas ahli Taurat yang waktu itu memang sedang dalam keterpurukan. Bahkan bangsa Israel waktu itu sedang terpuruk. Mereka berada di dalam ketidakjelasan. Jadi kesimpulannya di sini, inti ajaran Paulus adalah hidup berpusat pada Yesus. Apakah ia orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Orang Yahudi dan non-Yahudi dibenarkan melakukan hukum Taurat dalam terang kasih Yesus. Namun, jika non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat secara ketat, tidak menentang keselamatan dalam Yesus. Lakukan hukum Taurat karena telah mengalami kasih Yesus secara pribadi. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan itu suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi contoh nanti kalau kita mau kaitkan dengan sunat, mengapa saya orang Batak ini tidak disunat? Karena saya bukan orang Yahudi. Tetapi apakah saya selamat? Selamat, karena keselamatan ada dalam Yesus. Hukum Taurat itu kudus, baik untuk dilakukan, tetapi hukum Taurat tidak dapat membenarkan atau mengampuni dosa. Jadi hukum Taurat itu semacam petunjuk atau semacam cermin, ya, akan apa itu dosa dan mencegah orang untuk berdosa karena ada hukuman yang menyertainya. Galatia pasal 3, 22-24. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita telah berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu tidak membenarkan orang, tidak mengampuni dosa, tapi hukum Taurat itu penuntun sampai datangnya Kristus. Ketika Kristus datang, maka Kristuslah kesempurnaan hukum itu. Jadi kalau hukum Taurat adalah hukum yang tertulis pada loh batu, tetapi Kristus hadir menjadi hukum yang hidup, yang mengubah hidup, yang membawa hidup kepada kekudusan, kebenaran, bahkan keselamatan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut. Itulah hukum di dalam Yesus. Jadi bukan hukum Taurat yang hanya sebagai cermin, yang hanya sebagai petunjuk, hanya sebagai rambu-rambu, tetapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan atau mengampuni dosa itu sendiri. Jadi Bro Juma, belajar yang baik. Kalau tidak tahu, bertanya. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Terima kasih. Ya justru saya bertanya, tapi kalian tidak mampu menjawabnya, kan gitu, hanya berasumsi dan menjajakan ajaran Paulus. Jadi gini, Gimana asumsi tadi itu? semua asumsi yang kamu sampaikan. Ya sudah, kalau wajar kamu bilang itu asumsi. Kalau itu bukan asumsi, kamu hari ini jadi Kristen. Nah, sekarang begini, tunjukkan aja siapa oknum yang menjelajahi daratan dan juga mengarungi lautan. Dan itu orang munafik, dan itu orang Farisi, dan itu ahli kitab. Gak usah ngambang, Anda kan belajar. Masa nggak bisa? Sekarang saya akan membimbingmu memahami artinya konteks. Lebay. Matius 23 itu perkataan Yesus. Pada saat, dengarkan baik-baik. Dengarkan, tenang, duduk di boncengan. Kalau nggak ada rem, nanti saya injak remnya. Dengarkan bro ya. Tapi Paulus, dengar. Paulus bertobat setelah Yesus terangkat ke langit, ke surga. Jadi, kalaupun mau kekatakan Paulus, ataupun orang lain, itu tidak masalah. Kenapa saya katakan begitu? Karena Paulus kemudian bertobat. Ketika lalu setelah bertobat, apa yang diajarkan? Setelah bertobat, menyembah manusia. Dengarkan, setelah bertobat, Paulus tidak pernah mengajar perilaku yang amoral. Itu yang pertama. Mengajarkan menyembah manusia itu bukan amoral. Oke, sekarang saya akan jelaskan samamu tentang makna menyembah. Oke. Kau tuhankan Yesus, kalau jangan menyembah, kau tuhankan. Oke. Kau anggap Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu amoral itu. Menyembah anak Maria. Itu moral baik. Dengarkan baik-baik. Ada dua materi, saya akan jelaskan.
Sebentar, sebentar, Untuk Iya, yang bertanya, jangan motong dulu, biarkan dijelaskan dulu. Oke, kita Silakan. Oke. Ini Yesus harus disembah. Alkitab adalah patokan. Perhatikan ya. Sembah itu artinya pernyataan hormat dan hikmat. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Yesus layak dihormati, Yesus layak disembah. Mudah-mudahan materi yang di sini yang sudah saya lengkapi. Oke. Oke, ini ya. Perhatikan kata menyembah dalam Perjanjian Baru ini dicatat ya supaya saya tidak menjelaskan ulang-ulang. Menghormati dengan menyembah, memuja sesuatu sebagai Tuhan atau sebagai suatu berhala, matahari pun disembah, patung pun. Ya, batu pun ada disembah. Ya. Mengaku di bawah perintah atau tahluk. Itu pengertian ya. Sekarang kita lihat fakta di dalam Perjanjian Baru. Menyembah itu poroskuneo. Menyembah dengan bersujud. Bersujud menunjukkan tanda hormat, takut, atau memohon sesuatu kepada manusia yang dianggap dari supernatural. Jadi manusia pun bisa disembah. Tidak ada masalah dengan hal itu. Tetapi ini data yang harus dilihat ya. Contoh, di dalam satu Raja-Raja pasal 16, menyembah raja. Ini siapa yang menyembah raja di sini? Itu Batseba menyembah Daud. Ya, baru di sini menyembah raja. Itu ada Nabi Nathan, masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah raja. Ini seorang nabi loh, menyembah kepada raja. Apakah raja di sini langsung disembah jadi musyrik? Enggak. Artinya di sini pemahaman bro tentang kata menyembah itu kerdil, sempit. Menyembah kepada raja. Ini ada data-datanya. Kita lihat lagi. 2 Raja-Raja pasal 21. Berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, berhala disembah. Oke, Kejadian 24, menyembah Tuhan. Jadi dari 3 contoh ini, berhala disembah, raja disembah, Allah disembah. Pertanyaannya, Yesus mengapa disembah? Karena dia raja segala raja, dia firman Allah. Tidak ada masalah dengan hal itu. Orang saudara muslim sujud ke arah batu hitam, kita nggak protes kok. Nggak ada. Jadi kata menyembah itu penyembah kepada Yesus, bahkan di dalam PB itu menyembah kepada iblis juga ada. Menyembah kepada Allah yang benar ada, menyembah binatang juga ada, menyembah patung ada, menyembah Petrus juga ada, menyembah roh jahat ada. Jadi kata menyembah itu harus dipahami pada konteks. Lihat ini bro, alasan mengapa Yesus disembah. Orang Majus menyembah Yesus sebagai Mesias, Raja. Orang Kusta menyembah Yesus sebagai Tuhan, Kurios. Dan dia disembuhkan. Tidak ada masalah. Seorang kepala rumah ibadah menyembah Yesus untuk memohon anaknya dibangkitkan oleh Yesus dan anaknya dibangkitkan Yesus. Baru seorang di dalam perahu, para murid dikatakan orang-orang dalam perahu, menyembah Yesus sebagai anak Allah. Seorang perempuan Kanaan yang kerasukan setan menderita, meminta tolong dengan menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan, Kurios. Jadi Yesus disembah, tidak ada masalah. Seorang yang menyembah Yesus memohon anaknya yang sakit ayan, kemudian disembuhkan oleh Yesus, disembah di sini. Yesus disembah oleh murid-murid setelah Yesus menampakkan diri. Setelah kebangkitannya dari kubur, ada datanya dalam Alkitab. Orang yang kerasukan setan, setan legion, artinya banyak, ribuan, itu menyembah Yesus sebagai anak Allah. Diselamatkan, nggak masalah di situ. Yesus disembah para murid, Yesus terangkat ke surga, dan mereka pulang dengan sukacita. Jadi orang yang menyembah Yesus itu sukacita. Kalau orang nggak mau menyembah Yesus, ya menderitalah. Nggak pasti, nggak ada keselamatan. Orang buta sejak lahir disembuhkan Yesus, kemudian dia menyembah kepada Yesus sebagai anak manusia, gak ada masalah. Jadi dari data-data ini, Yesus disembah sebagai Mesias, sebagai anak Allah, firman yang menjadi manusia, sebagai anak manusia, sebagai Tuhan, Hokurios, baru dia mulia naik ke surga, dia berkuasa membuat mujizat dan mengusir setan. Orang Kristen tidak pernah menyembah Yesus, menggantikan bahwa Yesuslah Allah Bapa itu, nggak pernah. Jadi di sini pemahaman, lihat ini, Yohanes 5:21-23. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak manusia, demikian juga Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus bisa menghidupkan orang loh. Artinya dia layak disembah dengan itu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa.
Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Jadi kami menghormati Bapa dengan menghormati Yesus yang datang daripada Bapa itu. Karena Yesus firman yang keluar dari Bapa. Jadi selama ini ada pemahaman, perhatikan di sini kata menghormati itu timao. Itu artinya menghormati, memuliakan, memberikan penghargaan. Bahkan kata ini dapat juga diartikan menunduk, berlutut, bersujud di hadapan. Ini kata timao. Kata menghormati di sini memakai kata timao. Artinya bisa di sini. Jadi mengapa orang Kristen menyembah Yesus? Ya lihat aja data Alkitab, nggak ada masalah dengan hal ini. Itu bagus. Oke. Sebentar, Ya, belum panjang selesai. lebar. Ya harus panjang. Enggak, ini enggak kena. Enggak. Terlalu panjang. Sebentar. Selesaikan. Nanti kamu bisa perdalam. Gini, kepada aku... Layak kasih sejati, mendingan kesimpulannya langsung coba. Oke, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Serta Yesus senantiasa berkuasa menyertai orang percaya sampai di zaman. Layak, bahkan sangat layak disembah. Gak ada persoalan dengan hal ini. Kita lihat lagi nih. Yesus datang nanti di hari zaman bersama para malaikat. Dengan kekuasaan dan kemuliaan. Jadi atas kuasa yang demikian, maka Yesus layak. Dan harus disembah. Pada akhir zaman Yesus datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Kehadiran Yesus untuk mengumpulkan orang pilihan Allah dari seluruh penjuru bumi. Sekarang, kalau sudah seagung ini pribadi Yesus, kalau orang mengatakan tidak layak disembah, sementara kalian menyembah orang atau memuja-muja orang yang levelnya jauh di bawah Yesus, menurut saya itu ada kesalahan berpikir di situ. Tapi itu urusan kalian lah. Ini datanya lagi. Allah sangat meninggikan Yesus. Artinya Yesus bukan Allah Bapa itu sendiri, bukan. Ya, Dia adalah sudah. firman-Nya. Oke. Yang kamu bacakan itu surat-surat dari orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Ya, paham Bagi itu. Quran dengan Allahnya Anda, dengan Nabi Nggak Anda, nyambung. enggak kenal Yesus juga. Kenapa Anda percaya? Jangan nyebrang ke Quran dong. Kan Loh, kita nggak nyambung. Kenapa? Iya sama Anda aja. nggak nyambung. Anda Sama jualan aja. obat. Anda jualan obat. Oke. Sebentar. Ya, tapi juga kalau nggak mau ke Quran jangan menyimpulkan dong. Ini kan iman Oke. Kristen. Kan begitu. Yang Ini penanya lihat ya. juga nggak boleh menyimpulkan Jadi dong. saudara Erben membuktikan Matius 23 nomor 15 2 kali lebih jahat daripada orang yang menyeberangi lautan dan daratan mengajarkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Anda menunjukkan si ini menyembah Yesus, si itu menyembah Oke. Yesus. Sayang sekali Yesus tidak pernah perintahkan itu. Oke. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintahku. Sayangnya Yesus tidak pernah merintahkan menyembah dirinya. Jadi Anda Erben adalah pengikut orang-orang yang kerasukan roh Gideon, Gideon itu. Anda adalah pengikut orang Majusi. Anda adalah pengikut orang-orang yang menyembah Yesus. Yesus menyembah kepada Allah. Sayang sekali Anda bukan pengikutnya. Sudah ya, terima kasih. Jadi Matius 23 nomor 15 sebentar. itu sudah nyata. Oh, sebentar. Ini kok jadi nyimpulkan? Gimana toh? Tadi udah Saya tidak menemukan jawaban. Saya tidak menemukan jawaban. Hanya asumsi. Hanya asumsi saja. Gini. Saya jadi asumsi. Loh, Anda menyimpulkan. Di kitab Anda sudah nyata ada oknumnya yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengaku orang Farisi, mengaku ahli kitab. Anda diam dulu, Pak. Saya moderator di sini. Anda diam dulu. Ya, Sebentar, Kian Santang. Ini Sebentar, kebetulan Pak Kian Santang. ada Bang Alwi. Saya mau ngalihin dulu moderator. Kebetulan Bang Alwi udah naik. Ya, Jadi silakan. moderator tolong dialihkan dulu ke Bang Alwi. Udah. Saya ada keperluan. Ya. Ya, silakan. Sebut aja. Karena saya juga ada keperluan. Saya sebetulnya bukan moderator. Tetapi begini, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar sama dari rekan Kristen. Kenapa Paulus itu dianggap sesat, katanya mengajarkan menyembah Yesus. Tadi sudah diajarkan, sudah dijelaskan sebelum Paulus itu sudah banyak orang menyembah Yesus. Lalu kenapa kok malah menyimpulkan kembali gitu loh? Jadi ini sampai subuh pun nggak selesai kalau kayak gini. Tadi kan sudah dibacakan. Ketentuannya, Anda tidak boleh menyimpulkan. Karena ini iman kami, Pak. Kalau iman Anda kami simpulkan juga Anda keberatan kan pasti kan? Kan begitu. Jadi konsisten dua arah dong, jangan satu arah. Gitu loh. Oke, boleh saya. Oke. Sebentar Pak Awi, sebentar Pak Awi. Anda Silakan, dulu datang ya, sebentar. Oke, silakan. Ini karena saya bukan moderator sebetulnya. Tadi Aderion sinyalnya juga jelek, putus-putus, laptopnya mati. Ini saya kembalikan ke Aderion karena saya ada kegiatan. Bukan saya moderatornya. Ini mana Aderion tadi nih? Sebentar.